Betul. Gundul. Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel Saman di media kita. Oke, pada video kali ini gua akan review film horor yang berjudul Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Film ini sudah tayang dan kalian bisa menontonnya. Oke, seperti apa review dari gua mengenai film ini, kita langsung aja ke videonya. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul tahun 2023. Hari Kurniawan yang diperankan oleh Deva Mahendra yang kerap dipanggil Hao. Sejak kecil sudah kerap dengan katalis atau benda yang berfungsi sebagai perantara dari kakeknya yang mengenalkan lontar bertuliskan aksara Jawa kepadanya. Jadi tak heran kalau Hao memahami dirinya memiliki kemampuan untuk bisa kembali ke masa lalunya yang ia kenalkan kepada peserta seminarnya dengan nama retrokognisi. Walaupun sang kakek meninggal saat sedang retrokognisi, tak membuat Hao menghindari kemampuannya tersebut. Bahkan saat sudah dewasa, Hao lebih sering menggunakan kemampuannya itu untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah sesuai dengan minatnya akan kisah-kisah di masa lalu. Saat mengisi seminar bersama teman sejak ia kecil yang bernama Rida yang diperankan oleh Della Dartian, pada tahun 2013, sepasang suami istri mendatangi untuk meminta pertolongan. Pasutri Sujatmiko meminta tolong karena anak perempuan mereka yang bernama Sari yang diperankan oleh Naila Purnama menghilang secara misterius 2 hari lalu kala mengerjakan tugas menjahit tiap malam di sekolahnya. Sang ibu yang diperankan oleh Joanna Dia berharap banyak kalau Hao bisa membantu mencari Sari meskipun suaminya sangat pesimis akan kemampuan Hao. Semula Hao agak ragu untuk menerima permohonan tersebut mengingat ia tak pernah menggunakan kemampuannya untuk mencari orang hilang. Namun, ia tergerak membantu pasangan tersebut karena ia melihat sang ibu sudah frustasi berat karena tak juga menemukan anaknya. Hao akhirnya menerima tawaran tersebut. Hao berasa pasangan Sujatmiko, Rida akhirnya ke sekolah Sari pada malam hari dan dibantu wali kelasnya Sari. Hao berusaha melihat apa yang terjadi di ruangan menjahit di malam Sari menghilang. Betapa kagetnya ketika ia melakukan retrokognisi untuk mencari keberadaan Sari. Hao memang berhasil menemukan Sari yang ternyata ada di dasar sumur di belakang sekolahnya dan menyelamatkannya. Namun, Hao terkejut saat mengetahui kalau di dasar sumur tersebut ia melihat pocong dengan kepala gundul yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan harinya, Hao merasa diteror pocong gundul tersebut tiap hari. Tak hanya Hao, Sari pun merasakan hal yang sama dan merasa nyawanya terancam. Karena kejadian tersebut, Hao lantas ingin menyelesaikan masalah ini dengan menanyai ke wali kelas Sari, perihal pocong gundul ini, dan kemudian ia menyebut Pak Saman, bekas penjaga sekolah yang sudah pensiun, mengetahui kasus anak hilang yang pernah terjadi puluhan tahun silam di sekolah tersebut. Dari keterangan Pak Saman, Hao menggunakan kemampuannya untuk mengintip masa lalu dari pocong gundul tersebut. Ternyata seorang dukun hitam bernama Walisdi, dukun yang ternyata merupakan seorang sangat jahat di masa tersebut, melakukan ritual kuno berbahaya dan membuatnya menjadi pocong gundul. Ahli wahana yang dikembangkan jauh lebih menarik dari buku aslinya. Bila kita membaca kisah Tanah Jawa, kita akan melihat penggalan-penggalan istilah yang dijelaskan secara terperinci dan menyoroti siapa Walisdi ini sebenarnya, asal mulanya dan pengalaman pribadi dari tim kisah Tanah Jawa. Kini untuk versi lebarnya, kisah ini dibuat ulang dan disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami penonton, termasuk karakter Hao, Sari, dan Walisdi. Narasinya kini lebih menarik, dengan beberapa lini masa yang terbentang jauh ke belakang, dan masa saat Hao harus berhadapan dengan pocong gundul. Premis yang menarik ini juga berhasil membangun nuansa horor yang lebih eksentif hingga ke paruh pertama film. Terlebih mengenalkan karakter Rida dan Sari dan pertemuan pertama Hao dengan pocong gundul. Sedangkan di paruh keduanya, film ini akan fokus pada karakter Walisdi dan bagaimana Hao mengandalkan kemampuan lewat cincin Pak Saman untuk masuk lebih intens ke ritual yang dilakukan Walisdi di masa lalunya dan bagaimana mengalahkannya. Elemen teknisnya digarap sangat serius. Selain naratifnya yang sangat menarik,
Elemen teknis Pocong Gundul juga digarap dengan sangat serius. Sinematografinya sangat menarik dengan pengambilan shoot-shoot yang sangat dinamis dan tidak monoton, tetap dilakukan Awi di film terbarunya. Begitu juga dengan transisi adegannya yang mulus, membuat proses retrokognisi terasa nyata. Bak melihat beberapa adegan dalam Warna Laba, Insidious, walaupun di Warna Laba tersebut menggunakan proses astral projection yang juga sempat disinggung How di awal seminarnya. Namun, yang menjadi kelebihan di film ini ada di scoringnya, salah satu yang terbaik yang pernah ada di film horor di Indonesia. Dari awal hingga akhir, Fajar Yus Kemal yang bertindak sebagai musik direction berhasil mengantarkan atmosfer mencekam yang dipenuhi dengan nuansa seram dan menakutkan bagi siapapun yang menonton film ini. Karakter utamanya sangat memorable. How memang diperankan dengan baik oleh Dewa Mahendra yang sebelumnya juga pernah berperan di Merapi. Namun, yang kini bicarakan sekarang bukan How, tapi Iwaka yang tampil luar biasa sebagai Walisdi. Walaupun screen time-nya tidak sebanyak How ataupun Rida, namun karakter Walisdi ini bisa dilakoninya dengan sangat baik. Sorot matanya yang tajam dengan saringai lebar yang dilakukan saat menatap How memang bisa dibilang sangat memorable di film ini. Belum lagi saat melakukan ritual bersama How yang juga ada di situ saat proses retrokognisi, membuat penampilan Iwaka jadi yang terbaik dalam semua film yang pernah ia bintangi. Kesimpulan dari film ini, dengan berbagai kelebihan yang dimiliki film ini, Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul wajar saja meraup penonton yang sangat banyak di hari pertamanya. Uniknya, film yang didominasi dengan bahasa Jawa yang mudah dimengerti. Chemistry Deva dan Della juga terlihat sangat padu di film ini. Belum lagi elemen teknis film yang sangat baik, membuat film ini sedikit unggul dari film horor sejenis yang sudah pernah tayang di tahun 2023. Oke, itulah review dari gua mengenai film ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke, kita ketemu di next video. See you.